Sabang sampai Merauke. Nah, lalu lagu kedua judulnya Gundul Pacul. Siap. Nah, sekarang semuanya berdiri. Itu aja. Nah, ini dong. Biar semangat kita akan menyanyikan lagu nasional harus berdiri. Nah, kita mulai. Hari ini kita bakal belajar membuat kalimat majemuk bertingkat. Jadi hari ini kalian harus bisa membuat kalimat majemuk bertingkat sebab dan akibat. Nah, tadi kan kita udah nyanyi gundul-gundul pacul. Gundul-gundul paculnya tadi kan ada liriknya kan. Nah, tadi kan ada wakulnya gelempang. Kira-kira kenapa kok wakulnya itu bisa gelempang? Biasanya gundul. Contohnya dari salah. Wakulnya gelempang sebenarnya dari saat toh. Dan kenapa kok bisa gelempang tadi? Karena intinya gede, lengan itu gini gitu loh kepalanya. Jadi bisa. Iya kan gundul. Jadi gelempang karena gundul lengan. Terus setelah wakulnya gelempang tadi gimana? Sebenarnya dari salah satu contoh sebab akibat. Sebabnya tadi yumbine gembe lengan, akibatnya wakulnya gelempang. Saat wakulnya gelempang sebabnya dari itu. Nah, coba sekarang dilihat yang halaman 153. Nah, di situ kan ada contoh-contohnya. Nah, jadi ada kalimat majemuk bertingkat. Nah, Buya jelaskan dulu. Nanti kalian bisa eksplorasi sendiri. Jadi belajar sendiri dari sini kelompokan ya. Judulnya apa tadi materinya? Kalimat majemuk apa? Bertingkat. Jadi kenapa namanya majemuk bertingkat? Majemuk itu apa? Jadi nanti kalimatnya panjang. Terus kalimat majemuk itu ada dua
kalimat. Dua kalimat yang paragraf kedua itu dua kalimatnya kalimat apa aja? Ya, ada kalimat inti atau induknya sama kalimat pendamping atau anak kalimatnya. Ada kalimat terus ada kalimat nah, jadi ada kalimat yang induknya sama kalimat anaknya. Contohnya itu ada di bawah ya. Nah, hari ini kita bakal mempelajari yang sebab akibat aja. Kan di situ contohnya ada banyak. Ada hubungan syarat, tujuan, sebab akibat, alat, perbandingan. Jadi ini kita cuma fokus pada kalimat sebab akibat. Jadi nanti kalimat induknya bisa jadi sebab atau akibat. Kalau kalimatnya sebab, induknya sebab, nanti anaknya jadinya akibat. Kalau induknya akibat, nanti anaknya sebab. Nah, contohnya berdasarkan yang gundul-gundul pacul tadi. Misalnya tadi gundul mengangkat nasi secara sembarangan ya. Terus akibatnya apa? Akibatnya nasinya jatuh. Ini yang sebabnya yang mana? Gundul mengangkat nasi sembarangan jadi sebab. Terus ini akibatnya ada kata akibat. Jadi nasinya jatuh. Ini bisa dibalik jadi akibatnya dulu. Nasi jatuh karena dibalik karena gundulnya itu tadi mengangkat nasi sembarangan. Nah, contohnya ini bisa dibalik nanti. Bisa sebabnya dulu atau bisa juga akibatnya dulu. Nanti anaknya ikuti kayak gitu. Nah, ibunya sebab, anaknya akibat. Kalau ibunya akibat, anaknya sebab. Jadi ini ibunya itu yang depan ini. Nah, ini ibunya. Nah, ini ibunya. Nah, contohnya ada di bawah itu. Perhatikan contoh-contohnya. Coba Rizky dibaca nomor 1. Sebabnya apa? Sebabnya apa yang kalimat itu? Sebabnya berarti yang induk kalimatnya apa sebabnya? Yang kalimat sebabnya tanamannya kekurangan air itu. Jadi saya urut sama sebab itu berarti bagian induknya. Jadi sebab. Terus akibatnya apa? Layu. Ya, terus Billy nomor 4 Billy. Ya, sebabnya yang mana? Ya, betul. Banyak yang ambil foto. Nah, akibatnya apa? Oke, gitu ya caranya ya. Jadi bisa dibolak balik. Terus sekarang kita habis ini akan bikin kelompok. Tapi sebelum itu Buya kasih tahu dulu nanti model tugasnya apa. Nah, sekarang kan banyak banget ya fenomena-fenomena bencana alam. Contohnya bencana alam apa aja? Banjir, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, kebakaran, banyak ya. Nah, kekeringan juga. Kalau tanah longsor, kira-kira penyebabnya apa?
Sebabnya apa tadi? Kayak dalamnya ada penerbangan. Lihat akibatnya apa? Sama terus misalnya lagi sekarang kalian tahu kan ada penerbangan liar, penerbangan hutan-hutan. Tahu. Akibatnya banjir. Terus akibatnya apa? Hutan gundul. Misalnya lagi tadi sebabnya penerbangan liar. Akibatnya apa? Hutan gundul. Nah, jadi kayak gitu. Ada sebabnya, terus ada akibatnya. Nanti pasti ada. Misalnya sebabnya kamu nggak sarapan, akibatnya apa? Lapar, ya kan? Nah, kalau yang di sini kita buat kalimatnya, coba. Ini kan ada sebab, ada akibat. Jadi nanti jadiin kalimat, gabungin kayak yang panjang tadi, jadinya gimana? Iya, teman-teman. Iya. Nah, membuatnya kita ganti yang lebih bagus kalimatnya, menyebabkan terjadi tanah longsor. Ini yang pertama. Yang kedua, iya boleh. Ya, Viola, apa Viola? Coba mau jualan aja. Ini apa? Jadi kalimat. Yang kedua. Sekarang dibalik coba. Hutannya dulu, baru penerbangan liarnya maksudnya gimana? Hutan gundul. Terjadi karena penerbangan. Iya, itu caranya. Jadi nanti dari dua ini sebab sama akibat ini bisa digabung jadi kalimat. Sekarang yuk kita belajar lebih lanjut biar dong sama kelompoknya masing-masing. Biar bagi kelompoknya ya. Oke, kelompok pertama. Alim, Arga, Gendis, sama Siva. Ayo kumpul jadi satu kelompok. Apa-apa nanti kan belajar bareng. Kelompok dua, Yuda, Saka, Mayula, Akila. Kelompok tiga, Sukma, Billy, sama Rizky. Tugasnya nanti beda-beda, tapi semuanya hasilnya adalah tulisin sebab sama akibat, terus dibuat kalimatnya kayak gini. Ya, jadi nulis sebab, terus akibat, sama dibuat kalimatnya. Jadi nulisnya di sini. Boleh, nulisnya boleh dibalik. Boleh bagi dulu. Nah, ini yang dikumpulkan satu, yang satunya nanti buat jaga-jaga kalau buat mereka. Diperhatikan dulu petunjuknya. Kelompok satu, tugasnya adalah membaca halaman 150 sampai 152 yang cerita bergambar. Nah, kelompok satu membaca halaman 150 sampai 152 cerita
Oke. Ingat. Terus kelompok 2 bermain sebab akibat. Kan udah pernah bermain sebab akibat kan? Yang gantian satunya nanti jadi yang sebab, satunya akibat gantian. Nanti cari bareng-bareng berempat. Ya. Terus kelompok 3 nanti ada video dituliskan sebab sama akibatnya, terus dibuat kalimatnya. Semuanya sama hasil aku. Ada pertanyaannya? Ada pertanyaan tidak? Tidak? Jelas tugasnya? Lalu kalau sudah nanti dibacakan di depan kelas semua. Nanti semuanya yang dibuat minimal ada 4 ya. Nah ini kalian baca yang di sini. Ini dituliskan terjadi karena alam dan manusia. Faktor alam terjadi karena curah hujan tinggi, pasang laut, Udah ketemu sebabnya? Yang berkaitan bencana alam misalnya tadi kan ada kayak penebangan hutan, itu sebabnya. Nanti akibatnya apa? Jadi sebelah sini. Akibatnya aku. Duh. Sebabnya ngomong sebab enggak. Oke, semuanya sudah selesai. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2, Akhirnya juga. kelompok 3. Sudah. Oke, nah sekarang kita presentasi. Jadi hasilnya dibacakan di depan. Sambil nanti Bu Lia tanya nanti sebabnya apa, sebabnya apa. Kelompok pertama yang membaca presentasi adalah kelompok Oke, dibacakan hasilnya. Terus kalimatnya jadinya apa? Oke. Waalaikumsalam. Baca satu dulu, sebab akibatnya apa, kalimatnya apa? Kalimat kedua tambah sembarangan mengakibatkan terjadinya penyakit dan Ya, boleh ditutup. Oke. Nah, kalau sebab sama akibat itu bisa dibolak-balik ya. Boleh sebabnya dulu atau akibatnya.
guru. Nah, kita tadi kan sudah belajar kalimat majemuk berlipat. Jadi nanti ada kalimat yang kalimat penyebab, ada kalimat akibat. Gimana, ada pertanyaan enggak? Ada? Ada ya? Tidak. Gimana? Bisa buat kalimat sebab sama akibat? Contohnya, coba tak bikin sebabnya sama akibatnya, kalian bikin kalimatnya. Nah, coba kalau ini. Berarti saya nanti lebih panjangnya. Gunung meletus yang terjadi kemarin menyebabkan jalan dan bendungan mati. Oke, bisa ya? Nah, gimana? Ada yang belum jelas dari sebab akibat ini di kalimat majemuk? Sudah ya? Nah, kalau gitu kita lanjutkan belajarnya besok. Bahasa Indonesianya dipelajari lagi di rumah. Lanjutannya yang ini. Berarti nanti besok kita belajar yang bagian halaman 156 untuk besok. Jadi besok dipelajari dulu di rumah. Gitu ya? Ya. Sekarang bukunya boleh dimasukkan. Terus apa kemana? Duduk dulu, duduk dulu. Duduk dulu. Nah, ini penting buat direkam dulu tugasnya. Oke, duduk dulu semuanya. Nah, duduk dulu. Ya nanti sebentar dulu. Kuliah akhiri dulu, duduk dulu semuanya. Kita akhiri dulu belajarnya. Duduk dulu.